Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nimas Bangsi. Saya dari Horizon University Indonesia. Nah, saya jurusan informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan DHCP. Nah, sebelumnya DHCP adalah untuk memasukkan IP secara otomatis. Jadi kita tidak akan memasukkan IP secara manual seperti yang saya lakukan tadi, yaitu dengan cara memasukkan 192.168.1.1. Nah, kita tidak akan memasukkannya seperti itu. Nah, next. Di sini saya memerlukan komputer sekitar 12 komputer. Nah, masing-masing komputer ini memiliki blok ya, misalnya blok VLAN 10, 20, dan 30. Nah, saya memerlukan 2 switch. Lalu saya memerlukan 1 router 2811. Nah, selanjutnya saya akan menghubungkan antara komputer, switch, dan router dengan menggunakan kabel seperti biasa. Saya menggunakan kabel yang berlogo petir gitu kan. Nah, ini udah semuanya. Selanjutnya langsung ke bagian CLI router. Oke, kita masuk. Next, kita klik no. Nah, kita klik enable seperti perintah biasanya. Lalu masukkan perintah config, lalu enter, lalu masukkan infa. Nah, sebelumnya saya akan melihat. Nah, di sini ada FA 0/0 dan FA 0/1. Maka saya masukkan FA 0/0. Nah, enter, lalu no shutdown, enter. Nah, langsung ke IP address 192.168.1.1. Nah, dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Enter, langsung ke infa 0 slash 0.10, karena kita akan membagi 3 bagian yaitu 10, 20, dan 30. Nah, langsung enter, langsung masuk ke bagian encapsulation .1q10. Nah, enter, langsung masuk ke bagian IP address yaitu 192.168.10.1. langsung dengan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, langsung exit saja. Sama seperti tadi, kita masukkan infa 0 infa slash 0.20. Nah, enter, langsung masukkan encapsulation .1q20. Nah, enter, langsung masukkan IP address 192.168.20.1. Nah, dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Nah, selanjutnya langsung exit saja. Masuk ke bagian infa 0/0
0.30. Nah, langsung enter, langsung encapsulation.1q 30. Nah, langsung enter juga, langsung masuk ke bagian IP address. Oh, ini ada yang salah. Lanjut ke encapsulation.1q lagi. Nah, langsung masuk ke IP address 192.168.30.1 dengan subnet masknya sama seperti tadi, yaitu 255.255.255.0. Langsung exit. Oke. Ini langsung masuk ke bagian untuk menghubungkan DHCP-nya, yaitu IP DHCP pool VLAN 10. Lalu selanjutnya network 192.168.10.0 dengan subnet mask 255.255.255.0. Nah, selanjutnya langsung masuk ke default router, yaitu 192.168.10.1. Nah, enter, langsung masuk ke bagian DNS server, yaitu 8.8.8.8. Oke, langsung exit. Nah, sama seperti tadi, ini langsung masuk ke bagian IP DHCP pool VLAN 20. Enter, langsung network 192.168.20.0. Oke, dengan subnet mask 255.255.255.0. Dengan enter, langsung ke bagian default router, yaitu 192.168.20.1. Oke, langsung enter, langsung masuk ke bagian DNS server, yaitu sama seperti tadi 8.8.8.8. Nah, oke, langsung exit saja. Nah, sama seperti tadi menggunakan IP DHCP pool VLAN 30. Enter, langsung network, yaitu 192.168.30.1. Nah, dengan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Enter, langsung masuk ke default router. Oh, ini salah, harusnya default router. Salah, ini langsung ke, ini harusnya default router. Nah, 192.168.30.0. 30.0 harusnya. Nah, ini juga salah. Oke, default router 192.168.30. Oh. Oke, langsung masuk ke DNS server 8.8.8.8. Nah, langsung exit. Nah, kita menggunakan, nah, ini sudah semua, mulai dari enable conf, infa 0/0, no shutdown,
lalu IP address, lalu menghubungkan INFA 0/0 dengan VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, selanjutnya kita akan men-trunking kedua switch tersebut. Perintahnya sama seperti video sebelumnya, yaitu enable conft interface FA. Nah, kita mengambil dari sisi router, yaitu FA01/1, lalu switch port, mode trunk, lalu enter, lalu exit. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita akan mengetes apakah IP-nya muncul sendiri atau enggak. Nah, ternyata ini sudah muncul untuk komputer pertama. Nah, untuk komputer kedua juga sudah muncul. Untuk komputer ketiga, nah sama ya, walaupun IP-nya tidak sama seperti yang di router, tetapi IP ini bisa mengirimkan data dengan benar gitu. Nah, ini juga sama, sudah. Nah, ini sama. Nah, udah muncul juga. Nah, mari kita lihat ke bagian switch sebelah. Nah, udah muncul. Nah, itu juga udah muncul. Kita harus memastikan IP ini harus muncul sendiri secara satu-satu ya. Kalau misalnya enggak, maka data yang akan dikirimkan ke IP tersebut tidak akan terkirim tidak akan terkirim gitu. Oke. Nah, ini udah. Nah, itu juga udah. Ini lumayan lama ya munculnya. Nah, karena itu udah semua, nah kita akan membagi untuk bagian VLAN 10. Lalu VLAN 20. Nah, selanjutnya saya akan mengambil warna untuk VLAN 30. Oh, maaf.
Oke. Nah, kita akan memberi nama di masing-masing VLAN tersebut. Oke, kita langsung pindahkan ke bagian blok masing-masing. Nah, ini udah semua. Mari kita coba apakah data yang dikirimkan dapat terkirim secara benar. Nah, ternyata data yang dikirimkan udah benar-benar bisa terkirim, udah successful. Selanjutnya, nah, yang ini juga udah sama, udah successful juga. Selanjutnya dari VLAN 20 ke VLAN 10. Nah, ini juga sama. Nah, ternyata ini bisa ke semua blok. Nah, ini juga sama. Oke. Sama semua ya. Ini bisa mengirimkan data dari blok 10, 20, ataupun 30. Jadi kita hapus saja untuk pembagian bloknya karena ya sama, kita tidak perlu atau kita tidak membutuhkan bagian blok. Baik, terima kasih. Begitu saja penjelasan dari saya tentang DHCP. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan saya ataupun kekurangan dari praktek saya yang sudah saya praktekkan tadi. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.